Nah kan semua terbongkar? Pelatih Arsenal, Mikel Arteta buat pengakuan mengejutkan soal fakta licik di balik Arab Saudi rekrut Nicolas Jover dari timnya. Ternyata ada paksaan dan ancaman karena takut kalah lagi. Lihat kualitas skuad Indonesia. Anda boleh punya pelatih set piece terbaik di dunia, tapi kalau pemain Anda mediocre, ya percuma saja. Validkah? Fans timnas wajib simak ulasan lengkapnya. Bikin bangga fans Garuda, penyerang top Liverpool Hugo Ekitike tanpa ragu sedikit pun idolai sang penyerang timnas Indonesia Ole Romeni. Bahkan ungkap satu hal membanggakan ini di depan publik. Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah kan semua terbongkar? Pelatih Arsenal, Mikel Arteta buat pengakuan mengejutkan soal fakta licik di balik Arab Saudi rekrut Nicolas Jover dari timnya. Ternyata ada paksaan dan ancaman karena takut kalah lagi. Lihat kualitas skuad Indonesia. Anda boleh punya pelatih set piece terbaik di dunia, tapi kalau pemain Anda mediocre, ya percuma saja. Validkah? Fans timnas wajib simak ulasan lengkapnya. Persiapan timnas Arab Saudi jelang duel sengit kontra timnas Indonesia pada 9 Oktober 2025 mendatang ternyata menyimpan kisah mengejutkan. Publik sepak bola Eropa dan Asia dibuat heboh setelah kabar pelatih set piece spesialis Arsenal, Nicolas Jover, resmi diboyong ke negeri padang pasir. Namun, yang lebih mengejutkan, pelatih Arsenal Mikel Arteta akhirnya buka suara. Ia tak menampik bahwa Jover memang dipaksa untuk menerima tawaran Arab Saudi dengan iming-iming bayaran selangit. Dalam wawancara singkat yang dikutip sejumlah media Inggris, Arteta mengaku kecewa kehilangan sosok penting dalam timnya. Sejak bergabung dengan Arsenal, Jover dikenal sebagai otak di balik banyak gol The Gunners dari situasi bola mati. Sejujurnya, saya tidak ingin melepas Nicolas, dia bagian penting dari Arsenal. Tapi jika ada tekanan dari pihak luar, ditambah tawaran yang sangat besar, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kenyataannya, kata Arteta. Arteta pun secara belak-belakan menyinggung alasan utama di balik perekrutan mendadak ini. Menurutnya, Arab Saudi sangat takut dengan kualitas timnas Indonesia yang terus berkembang pesat. Mereka ingin memastikan bisa menembus Piala Dunia 2026 dan mereka tahu Indonesia bukan lagi tim lemah. Jadi mereka mencari cara instan. Tapi sepak bola tidak sesederhana itu, tegasnya. Lebih jauh, Arteta menambahkan kalimat yang cukup menohok. Ia menegaskan, sehebat apapun pelatih set piece, tanpa kualitas pemain yang memadai, strategi itu akan sia-sia. Anda boleh punya pelatih set piece terbaik di dunia, tapi kalau pemain Anda mediocre, ya percuma saja. Sepak bola modern tidak hanya soal bola mati, itu hanya satu bagian kecil, ujar Arteta. Ucapan ini langsung dianggap sebagai sindiran halus kepada Arab Saudi yang disebut terlalu mengandalkan situasi bola mati untuk mencari gol. Yang menarik, Arteta justru menilai Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini sebagai keuntungan. Menurutnya, fokus berlebihan Arab Saudi pada bola mati akan membuat permainan mereka mudah ditebak. Kalau mereka hanya mencari pelanggaran untuk mendapatkan tendangan bebas atau sudut, Indonesia akan lebih mudah membaca pola itu. Tim yang pintar akan bisa memanfaatkan kelemahan ini, ungkap Arteta. Komentar ini sontak membuat publik Indonesia semakin optimistis menghadapi pertandingan penting di Stadion King Abdullah Sport City nanti. Meski begitu, pengamat sepak bola nasional tetap memberi peringatan. Menurutnya, kehadiran Jover bisa membawa dimensi baru bagi Arab Saudi, terutama jika melihat catatan pertemuan terakhir.
Arab Saudi dulu bisa dapat 7 kali sepak pojok lawan Indonesia, tapi tak ada satupun yang berbuah gol. Kini dengan Jover mereka akan mencoba lebih terstruktur. Kalau berhasil, ini bisa jadi masalah, ujarnya. Timnas Indonesia datang dengan rasa percaya diri tinggi. Meski disebut sebagai underdog, Garuda terbukti mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0 di pertemuan sebelumnya. Kini dengan status sama-sama berada di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, duel ini akan sangat menentukan siapa yang berhak meraih tiket langsung ke Piala Dunia. Arab Saudi mungkin sudah mendatangkan spesialis set piece kelas dunia, tapi Indonesia punya semangat juang dan daya ledak trio mematikan oleh Romeni, Ragnar Oratmangoen, dan Miliano Jonathans. Namun, tunggu dulu setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin bangga fans Garuda, penyerang top Liverpool Hugo Ekitike tanpa ragu sedikit pun idolai sang penyerang timnas Indonesia Ole Romeni. Bahkan ungkap satu hal membanggakan ini di depan publik. Simak semua detailnya di sini. Nama Ole Romeni, penyerang andalan timnas Indonesia, kembali jadi bahan perbincangan hangat. Kali ini bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena kejutan kecil yang datang dari pemain anyar Liverpool, Hugo Ekitike. Ya, penyerang berusia 22 tahun yang baru saja direkrut Liverpool dari Eintracht Frankfurt pada bursa transfer musim panas 2025 itu ternyata saling follow dengan Ole Romeni di Instagram. Sekilas, publik mungkin mengira keduanya berteman akrab atau sering berinteraksi di luar lapangan. Namun, setelah ditelusuri, ternyata ada alasan unik di balik hubungan virtual mereka. Usut punya usut, Hugo Ekitike ternyata mengidolai Ole Romeni bukan karena skill sepak bolanya, melainkan gaya berpakaiannya. Ole memang dikenal sebagai salah satu pemain paling fashionable di timnas Indonesia. Penyerang Oxford United itu kerap tampil dengan outfit oversize, mulai dari kaos longgar hingga celana baggy yang sedang tren di kalangan anak muda. Tak heran jika Ekitike yang masih muda ikut terinspirasi oleh gaya santai dan stylish tersebut. Hanya dari media sosial mengenal Ole Romeni. Saya tidak berbohong, saya tidak mengenalnya sebagai pemain. Saya hanya mengenalnya lewat media sosial dan saya menyukai cara dia berpakaian karena memiliki selera fashion yang baik, kata Hugo Ekitike. Pernyataan ini jelas bikin banyak fans terkejut sekaligus tersenyum, sebab biasanya sesama striker saling mengidolai karena kemampuan mencetak gol, bukan karena gaya fashion. Sementara itu, kabar baik datang dari Ole Romeni sendiri. Setelah absen cukup lama akibat cedera punggung kaki yang ia derita pada Piala Presiden 2025, usai benturan keras dengan pemain Arema FC, Paulinho Mochelin, penyerang berusia 25 tahun itu akhirnya kembali berlatih bersama Oxford United. Lewat akun Instagram pribadinya, @OleRomeni, ex-pemain FC Utrecht tersebut membagikan momen comeback-nya di lapangan latihan. Tentu saja, postingan ini langsung disambut antusias oleh para pendukung timnas Indonesia yang sudah menantikan aksinya lagi. Comeback oleh Romeni tak hanya jadi kabar baik bagi Oxford United, tapi juga untuk timnas Indonesia. Pasalnya, ketajaman Oleh benar-benar dibutuhkan jelang laga krusial di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita tentu masih ingat bagaimana timnas Indonesia ditahan imbang Lebanon pada 8 September 2025. Meski mampu menguasai bola hingga 81%, skuad Garuda justru tak melepaskan satupun shot on target. Fakta ini memperlihatkan kelemahan utama. Tidak ada striker yang mampu membuka ruang, menusuk pertahanan lawan, atau sekedar mencoba melepaskan tembakan. Disinilah peran Ole Romeni sangat vital. Sebagai striker tajam di era Patrick Kluivert, Ole sudah membuktikan kualitasnya. Dari hanya 4 pertandingan internasional, ia sukses mencetak 3 gol masing-masing ke gawang Australia, Bahrain, dan China.
Catatan ini membuatnya pantas disebut mesin gol timnas Indonesia saat ini. Dengan semakin pulihnya kondisi fisik Oleh, publik tanah air kini menaruh harapan besar. Laga melawan Arab Saudi dan Irak pada 9-12 Oktober 2025 diyakini akan sangat menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kehadiran Oleh bisa menjadi pembeda, apalagi jika ia kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaya stylish Oleh Romeni akan makin mendunia setelah diidolai pemain Liverpool? Dan yang lebih penting, mampukah Oleh kembali jadi mesin gol timnas Indonesia saat menghadapi lawan berat di kualifikasi Piala Dunia nanti? Nama Emil Audero kembali jadi sorotan utama di panggung Serie A Liga Italia 2025-2026. Bagaimana tidak, kiper berdarah Indonesia ini sukses mencatatkan jumlah penyelamatan terbanyak sejauh ini, sekaligus mengantarkan timnya, Cremonese, bertengger di papan atas klasemen. Cremonese, yang berstatus sebagai tim promosi, kini mengejutkan banyak pihak dengan menduduki peringkat ketiga sementara. Mereka berhasil mengoleksi 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Sebuah pencapaian luar biasa bagi tim yang baru saja kembali mencicipi atmosfer Serie A. Dan di balik kesuksesan ini, sosok Emil Audero memainkan peran vital. Menanggapi performa impresifnya, Emil tak segan membagikan rahasia di balik konsistensinya menjaga gawang Cremonese. Pelatih selalu meminta kami untuk bermain tegas dan jelas bahwa tim seperti Cremonese yang berjuang untuk bertahan harus selalu bekerja keras agar para pemainnya tampil sebaik mungkin, kata Emil, dikutip dari laman resmi Cremonese Sabtu 20 September 2025. Ucapan ini mencerminkan mentalitas kerja keras yang sudah ditanamkan tim pelatih kepada para pemain. Emil menegaskan bahwa di liga seketat Serie A tidak ada jalan pintas selain berjuang habis-habisan di setiap pertandingan. Kendati berhasil membawa timnya bersaing di papan atas, Emil memilih untuk tetap merenggah dan penuh kewaspadaan. Ia mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjalanan musim masih panjang. Meraih 7 poin setelah babak-babak awal bukan hanya karena kualitas teknik kami, tetapi terutama karena semangat kami, ucapnya. Lebih lanjut, Emil menekankan pentingnya motivasi dalam menjaga performa. Ketika Anda memiliki semangat, rasa lapar, dan tekad yang tepat, Anda memiliki titik awal yang sangat baik. Jika semua orang dapat memberikan segalanya, Anda dapat mencapai hal-hal hebat, tambahnya dengan penuh keyakinan. Kiper yang juga bagian dari timnas Indonesia ini tak lupa menegaskan bahwa selain faktor teknis, ada aspek mental yang sama pentingnya. Baginya, determinasi tim adalah alasan utama Cremonese mampu bersaing dengan klub-klub besar di Italia. Tentu saja, Anda juga harus mempertimbangkan lawan dan tantangan yang ada. Tetapi sejauh ini, kami telah menampilkan performa yang baik sebagai tim, dan itu tidak diragukan lagi menggembirakan, tutup Emil. Pernyataan ini memperlihatkan sikap bijak Emil yang tidak cepat puas dengan hasil awal. Justru, ia ingin membangun mentalitas kuat agar Cremonese terus melaju dan tidak hanya menjadi kejutan sementara di Serie A. Konsistensi Emil Audero jelas memberi warna baru bagi Cremonese. Dengan catatan penyelamatan terbanyak, ia bukan hanya menjadi tembok terakhir di pertahanan, tetapi juga inspirasi bagi para pemain lain untuk selalu berjuang total. Kini, banyak yang mulai percaya bahwa Cremonese bisa jadi kuda hitam musim ini. Sementara itu, bagi publik Indonesia, performa Emil menjadi kebanggaan tersendiri karena ia membuktikan bahwa pemain keturunan mampu bersinar di salah satu liga terbaik dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Emil Audero bisa terus menjaga konsistensinya dan membawa Cremonese bersaing hingga akhir musim? Atau justru perjalanan panjang Serie A akan menguji mentalitas tim promosi ini? Harapan besar kini terus berkobar di dada skuad Garuda. Salah satu yang paling percaya diri dengan peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 adalah gelandang Persib Bandung, Eliano Reijnders.
Meski menyadari betapa beratnya jalan yang harus ditempuh, adik dari Tijani Reinders itu menegaskan bahwa timnas Indonesia punya peluang besar untuk mewujudkan mimpi jutaan rakyat, menyaksikan Garuda terbang di panggung sepak bola terbesar dunia. Eliano tak menampik jika perjalanan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah hal mudah. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan tim tangguh Irak. Persaingan kian sengit karena hanya tersedia satu tiket langsung menuju Piala Dunia. Artinya, Garuda harus tampil sempurna jika ingin mengamankan posisi. Jelas kualifikasi Piala Dunia akan sangat berat, tapi saat melihat pertandingan terakhir, kita bisa meraih Piala Dunia, kata Eliano. Keyakinan Eliano bukan tanpa alasan. Setelah menjalani uji coba internasional pada agenda FIFA Matchday September 2025, ia melihat kekompakan timnas semakin solid. Menurutnya, chemistry antar pemain dan rasa percaya diri tim menjadi modal penting untuk menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak. Kita satu tim, kita erat satu sama lain dan kita tahu apa yang harus dilakukan, sambung Eliano penuh keyakinan. Sebagai pemain yang baru merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, Eliano mengaku bangga bisa membawa timnas hingga sejauh ini. Namun, baginya pencapaian ini belum cukup. Ia ingin lebih, ingin melihat Garuda benar-benar mencetak sejarah. Saya rasa semua orang ingin masuk kualifikasi Piala Dunia karena hal itu sangat penting bagi pemain, juga para pendukung dan orang-orang. Seperti yang saya bilang, kita bisa menggapainya. Jadi ya kita memang harus berjuang untuk itu, tegas Eliano. Sesuai jadwal, perjuangan Eliano dan kawan-kawan akan segera diuji. Timnas Indonesia bakal menantang Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari WIB, sebelum kemudian menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari WIB. Kedua laga krusial ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Arab Saudi. Nah, sekarang giliran kita yang memberi dukungan. Menurut kalian, apakah optimisme Eliano Reinders realistis? Mampukah timnas Indonesia benar-benar mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 meski harus melawan dua raksasa Asia? Timnas Irak tengah jadi sorotan menjelang fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu kini ditangani oleh pelatih asal Australia, Graham Arnold, yang memperkenalkan filosofi baru ke dalam permainan Irak. Meski terlihat menjanjikan, sejumlah celah dalam tim justru bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pelatih asal Irak, Nether Al-Khatib, menegaskan bahwa kehadiran Graham Arnold membawa warna berbeda dan harapan baru. Arnold baru memimpin Irak dalam 4 pertandingan, dan dengan kondisi serta waktu yang terbatas, tidak adil menilainya saat ini. Namun, yang patut dicatat adalah kemampuannya memperkenalkan falsafah baru di tim, yaitu perolehan bola kembali dengan cepat, kata Al-Khatib kepada media Irak, dikutip bolasport.com Jumat 19 September 2025. Menurutnya, falsafah ini menekankan counter pressing ekstrim. Setiap kali Irak kehilangan bola, mereka bisa merebutnya kembali hanya dalam waktu 7 detik. Falsafah ini tidak pernah ada di era pelatih sebelumnya, tambahnya. Dalam 4 pertandingan perdana bersama Irak, Arnold mencatatkan 3 kemenangan dan sekali kalah. Sebuah catatan positif yang membuat publik Irak kembali menaruh harapan besar pada timnas mereka. Irak tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Indonesia di fase keempat. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Oktober 2025. Untuk persiapan, Irak tampil di ajang Kings Cup 2025 Thailand. Turnamen ini dianggap penting karena gaya bermain Thailand dinilai mirip dengan timnas Indonesia, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran berharga. Arnold juga memanfaatkan turnamen tersebut untuk mencoba banyak wajah baru dalam skuadnya. Meski Arnold membawa filosofi segar, Al-Khatib tetap memberi peringatan keras bahwa Irak masih memiliki masalah mendasar.
Hal yang mengkhawatirkan di tim nasional Irak adalah berlanjutnya masalah lama yang belum terselesaikan, terutama ketidakadaan bek tengah yang benar-benar mumpuni dan minimnya stok pemain di posisi bek kanan, jelas Al-Khatib. Salah satu contoh adalah Frans Boutros, bek Irak yang bermain untuk Persib Bandung. Dalam final Kings Cup kontra Thailand, ia mendapat kartu merah sehingga langsung jadi sorotan media Irak. Hal ini membuat posisi lini belakang Irak semakin dipertanyakan. Tak hanya lini belakang, Al-Khatib juga menilai lini tengah Irak masih jauh dari kata solid. Lini tengah tim nasional Irak butuh organisasi yang lebih baik. Walau sektor ini dianggap sebagai sumber kekuatan, tetap saja masih kurang padu dan belum ada kesinambungan permainan di antara pemain inti, ujarnya. Al-Khatib menyoroti bahwa Graham Arnold masih terus bereksperimen dalam 4 pertandingan awalnya. Menurutnya, hal ini wajar, namun bisa jadi masalah saat menghadapi lawan kuat seperti Arab Saudi dan Indonesia. Terlebih, pelatih masih terus bereksperimen dan belum menemukan susunan yang bisa memberinya kunci kemenangan pada laga-laga sulit di playoff, ketika Irak akan menghadapi 2 sekolah sepak bola Asia yang berbeda, kata Al-Khatib. Ia menambahkan, kelemahan di sektor pertahanan dan lini tengah bisa jadi pintu masuk bagi lawan. Artinya, jika dimanfaatkan dengan baik, timnas Indonesia punya peluang besar untuk menekan Irak. Meski mengakui adanya kelemahan, Al-Khatib tetap memberi apresiasi pada filosofi baru Arnold. Menurutnya, sistem serangan cepat dan gaya counter pressing yang diterapkan mulai menunjukkan hasil. Bahkan pelatih Irak itu menyebut bahwa serangan cepat yang diterapkan tim berjalan dengan baik, puji Al-Khatib. Namun, ia juga menegaskan bahwa masalah lama Irak tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Saya rasa, pelatih timnas tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Ia mungkin butuh waktu bertahun-tahun dan pemantauan lebih cermat terhadap kompetisi Liga Irak untuk menemukan pemain berbakat yang mampu menutup celah besar itu, tandasnya. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa meski Graham Arnold membawa nafas baru untuk Irak, tim ini masih menyimpan banyak kelemahan di sektor bek dan lini tengah. Hal ini tentu bisa menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia dalam duel Oktober nanti. Apalagi, gaya bermain Indonesia yang cepat dan penuh energi bisa sangat berbahaya jika mampu memanfaatkan celah-celah pertahanan Irak.